Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Desar Aditya dari SMA Negeri 1 Blora. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan best practice dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini dengan judul peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa pada jenis-jenis musik barat dan perkembangan musik barat menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMA Negeri 1 Blora. Terkait situasi yang menjadi latar belakang pada best practice kali ini, yaitu guru belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, misalnya e-modul, alat peraga, video pembelajaran, aplikasi yang mendukung, aplikasi evaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya fasilitas penggunaan alat elektronik untuk siswa yang belum semua memilikinya, serta guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan satu, motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran masih rendah. Dua, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, agar peserta didik tertarik dan memahami materi yang disampaikan guru, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar yang disampaikan. Salah satunya adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL, merupakan alternatif solusi yang saya pilih. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan keaktifan serta peran peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara berkolaborasi dan berdiskusi dalam kelompok kecil serta mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Hal ini akan memberikan dampak berupa tumbuhnya keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat serta peserta didik lebih aktif dan antusias ketika pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, motivator, serta sebagai pembimbing jalannya pembelajaran agar semua tercapai dengan baik. Selain model pembelajaran yang inovatif, hal yang membuat peserta didik lebih aktif mengikuti pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran aplikasi Temsos, aplikasi Jamboard, dan aplikasi Canva yang mendukung suatu pembelajaran. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena salah satu tantangan guru di masa sekarang adalah penggunaan media yang berbasis tipek dalam pembelajaran di abad 21 ini, di mana peserta didik sudah biasa menggunakan perangkat teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya praktek pembelajaran ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga bisa menjadi salah satu referensi untuk rekan guru lainnya. Sebab penggunaan aplikasi yang mendukung pembelajaran dapat mengajarkan ilmu pengetahuan, kreativitas, serta keterampilan yang akan didapatkan untuk peserta didik. Sehingga media pembelajaran yang inovatif juga dapat dimanfaatkan dalam ranah kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Peran saya sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini dengan baik, menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, serta dapat mendukung pembentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan kompetensi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, critical thinking, collaboration, creativity, and communication, sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, apa tantangan pada pembelajaran ini? Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Hasil eksplorasi berdasarkan identifikasi masalah, refleksi diri, kajian literatur, observasi di lapangan, wawancara terhadap beberapa tokoh seperti guru, kepala sekolah, pakar, serta peserta didik menghasilkan beberapa hal yang menjadi tantangan. Di antaranya, yang pertama adalah peserta didik cenderung pasif dan tidak mau berusaha. Yang kedua, beberapa alat elektronik peserta didik belum bisa untuk mengakses aplikasi yang digunakan sesaat pembelajaran. Tiga, optimalisasi waktu dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Woodward dan Canva yang terbatas. Guru masih perlu memotivasi diri untuk terus belajar dan memperbaiki pembelajaran. Nah, di dalam refleksi diri. Nah, siapa saja yang terlibat dari tantangan ini? Nah, dari tantangan tersebut, maka untuk mencapai tujuan
praktik pembelajaran ini tentunya melibatkan guru seni budaya khususnya dari rumpun yang sama untuk pembelajaran materi seni budaya dan peserta didik SMA Negeri 1 Blora. Guru harus meningkatkan kompetensi mengajarnya dalam hal ini dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif serta dikolaborasikan dengan media pembelajaran berbasis TIPEK sesuai karakteristik peserta didik seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, dan lain-lainnya yang mendukung pembelajaran sehingga mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung sesuai karakteristik peserta didik serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, dalam aksi yang pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, dalam aksi yang pertama ini yang diantara lain adalah penggunaan media pembelajaran. Nah, kita tidak terlepas dari media pembelajaran karena media pembelajaran akan mempengaruhi iklim belajar, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan dikelola oleh guru. Pada praktik ini, guru mengkolaborasikan penggunaan media berbasis TIPEK di mana peserta didik dapat menyimak materi dari Canva dan video dari YouTube yang ditayangkan guru pada LCD sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan model pembelajaran. Penentuan model pembelajaran diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik serta mengembangkan rasa keinginawan peserta didik, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning serta pendekatan saintifik TIPEK. Nah, model PBL ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbingan penyelidikan kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada praktik ini guru menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Diharapkan dengan metode ini peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk penilaian, guru harus melakukan penilaian secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian pada praktik pembelajaran ini mengukur ketercapaian indikator pencapaian kompetensi. Penilaian untuk mengukur pencapaian indikator dalam dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Untuk lebih mudah dalam melaksanakan penilaian, dari indikator pencapaian kompetensi dijabarkan ke dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi dan rubrik penilaian. Evaluasi atau soal yang disusun diarahkan pada soal berbasis HOTS. Nah, yang selanjutnya adalah mengkondisikan suasana kelas. Guru sebisa mungkin membuat pembelajaran serta terasa menyenangkan untuk peserta didik. Dalam praktek pembelajaran ini, guru menggunakan metode diskusi dan senantiasa memberikan motivasi pada peserta didik baik melalui ucapan maupun hal lainnya, sehingga peserta didik merasa senang dalam mengikuti pembelajaran serta termotivasi untuk belajar. Nah, strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran ini? Strategi yang digunakan yaitu yang menggunakan pendekatan saintifik, penggunaan metode diskusi, tanya jawab, dan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD, media Canva, video YouTube, aplikasi Wordwall. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan metode diskusi, tanya jawab, model pembelajaran problem based learning. Pada aksi ini yaitu dilaksanakan orientasi peserta didik pada masalah, memberikan pernyataan pemantik kepada peserta didik dengan menayangkan video yang terkait dengan materi. Kemudian peserta didik menyampaikan hal apa yang ada pada tayangan video. Nah, selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik diberikan materi pembelajaran, kemudian membentuk kelompok diskusi dengan pendidik dan membagikan LKPD dengan melakukan pembimbingan dalam menyelesaikan LKPD. Yang selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Peserta didik beserta kelompoknya melakukan diskusi aktif menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah diskusi kelompok, peserta didik bersama kelompok menyajikan hasil karya dengan melakukan unjuk kerja atau presentasi, dan kelompok lain menanggapi hasil presentasinya.
Yang selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Nah, peserta didik mampu memberikan kesimpulan dari masalah yang sudah diselesaikan dan juga dari materi pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Media yang digunakan adalah aplikasi Canva, video YouTube, aplikasi Jamboard. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang digunakan adalah LKPD yang dikerjakan berkelompok dan peserta didik dibimbing proses penyelesaiannya pada lembar LKPD. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Jelas yang pertama adalah dari video dari YouTube, buku seni budaya kelas 11 yang relevan, laptop digunakan untuk menampilkan materi dan aplikasi Canva dari video YouTube. Proyektor digunakan untuk tayangan media Canva, video YouTube, dan Wordwall. Jaringan internet yang digunakan peserta didik, arus listrik yang stabil, dukungan dari seluruh anak yang terkait seperti dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Nah, untuk penilaian, guru juga harus melakukan penilaian secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, psikomotorik, penyusunan penilaian pada praktek pembelajaran ini untuk mengukur ketercapaian indikator pencapaian kompetensi. Penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Untuk lebih mudah dalam melaksanakan penilaian dan dari indikator pencapaian kompetensi dijabarkan ke dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi dan rubrik penilaian, evaluasi atau soal yang disusun diharapkan pada soal berbasis hot. Mengkondisikan suasana kelas. Guru sebisa mungkin membuat pembelajaran terasa menyenangkan untuk peserta didik. Dalam praktik pembelajaran ini menampilkan video yang terkait dengan materi perkembangan musik barat dan jenis-jenis musik barat. Selain itu harus juga guru menerapkan media pembelajaran aplikasi Canva untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru juga menggunakan aplikasi Canva Wordwall untuk melakukan pretest dan posttest sebagai alat media mengukur kemampuan belajar atau evaluasi pembelajaran, dan juga aplikasi Wordboard untuk refleksi pembelajaran juga. Serta strategi yang digunakan menggunakan pendekatan saintifik, penggunaan metode diskusi, tanya jawab, dan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan LKPD, media Canva, video YouTube, aplikasi, dan Wordboard. Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran ini? Nah, proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, penggunaan metode diskusi, tanya jawab, dan model pembelajaran based learning ini. Pada aksi ini yaitu dilaksanakan orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik menyimak video dari YouTube tentang permasalahan yang terkait dengan jenis-jenis musik barat dan perkembangan musik barat. Kemudian peserta didik menyampaikan hasil pengamatan video. Setelah itu melakukan pretest dengan aplikasi Wordwall. Terus mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik diberikan materi pembelajaran melalui media Canva, kemudian membentuk sebuah kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang peserta didik yang heterogen dan pembagian siswa yang merata berdasarkan tingkat pengetahuannya. Membimbing penyelidikan. Nah, peserta didik bersama kelompok melakukan diskusi aktif, menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik bersama kelompok menyajikan hasil karya dengan melakukan unjuk kerja atau presentasi dalam kelompok lain menanggapi hasil presentasinya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis dan evaluasi. Peserta didik mampu memberikan kesimpulan dari masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan juga dari materi pembelajaran yang sudah dibahas tadi. Media yang digunakan. Nah, media yang digunakan adalah PowerPoint, video berita, aplikasi Canva, dan aplikasi Wordwall. LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Dalam menyajikan hasil diskusi kelompoknya, peserta didik diberikan kebebasan dalam bentuk penyajian, bisa berupa deskripsi, peta konsep, maupun dalam bentuk presentasi dari aplikasi Canva atau PowerPoint. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk pelaksanaan strategi ini? Yang jelas, yang pertama adalah artikel tentang materi, video-video dari YouTube, buku seni budaya kelas 11 yang relevan, laptop yang digunakan, menampilkan materi dari aplikasi Canva dan video dari YouTube. Proyektor digunakan untuk tayangan media Canva, video YouTube, dan Wordwall. Jaringan internet yang digunakan peserta didik, arus listrik yang stabil, dukungan dari seluruh pihak yang terkait seperti dosen, guru pamong, kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi hasil dan dampak.
bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang sudah dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Atau bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau faktor ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Atau apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Nah, dampak dari aksi yang dilakukan cukup efektif dilihat dari hasil kerja kelompok yang ditampilkan oleh peserta didik. Selain itu terlihat juga dari pemahaman peserta didik terhadap materi jenis-jenis musik barat dan perkembangan musik barat yang biasanya cukup sulit untuk dipahami. Namun setelah praktik pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami materi tersebut dan mereka melihat lebih aktif, bersemangat, kritis sehingga mampu menganalisis permasalahan yang terkait dengan materi seni budaya perkembangan musik barat dan menyajikannya secara mandiri dan percaya diri. Apakah hasilnya efektif? Kegiatan kerja dalam kelompok dan melakukan presentasi di depan kelas melatih peserta didik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang disajikan guru dalam kelompok kecil. Hal ini menjadikan seluruh peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Penggunaan aplikasi Canva, aplikasi video dari YouTube, aplikasi Wordboard, dan diskusi kelompok yang mengakomodasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik terlaksana dalam satu waktu pembelajaran, dan pemahaman siswa akan pembelajaran lebih meningkat sehingga pembelajaran kali ini sangat efektif. Nah, bagaimana respon lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Beberapa rekan guru lain ikut memperhatikan kegiatan pembelajaran ini, merasa peserta didik jauh lebih aktif dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena sebelumnya peserta didik sulit sekali untuk bisa langsung memahami materi seni budaya perkembangan musik barat dan jenis-jenis musik barat. Namun dengan melihat pembelajaran yang dilaksanakan saat ini, peserta didik lebih cepat untuk memahami materi dan lebih termotivasi dalam pembelajarannya serta hasil evaluasi belajar siswa juga mengalami peningkatan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Nah, salah satu faktor keberhasilan dari strategi ini adalah penerapan model pembelajaran yang inovatif, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TIPEK, serta materi berdiferensiasi. Nah, bagaimana dampak dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari aksi yang dilakukan cukup efektif dilihat dari hasil kerja kelompok yang disampaikan oleh peserta didik. Selain itu terlihat juga dari pemahaman peserta didik terhadap materi perkembangan musik barat dan jenis-jenis musik barat yang biasanya cukup sulit untuk dipahami juga. Namun setelah praktik pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami materi dan mereka terlihat lebih bersemangat, berkritis sehingga mampu menganalisis permasalahan yang terkait dengan materi dan menyajikannya secara mandiri dan percaya diri. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan proses yang telah dilakukan diantaranya adalah peserta didik lebih meningkatkan dan semangat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, peserta didik berlatih untuk berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok kecil, berpikir praktis, kritis, berani berpendapat, serta melatih siswa untuk tutor sebaya. Yang ketiga adalah suasana selama kegiatan belajar mengajar menjadi lebih dinamis, semarak, dan lebih menyenangkan oleh keaktifan peserta didik. Guru semakin berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Demikian best practice yang saya buat, semoga bisa menjadikan salah satu referensi buat para guru untuk menentukan model pembelajaran pada kegiatan belajar di sekolah. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan.